Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sama-sama perkenalkan nama saya dari Pagi. Baik di sini saya yang bertugas untuk mengajari Ibu bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu sendiri. Apakah Ibu sudah bersedia? Sudah. Oke, langsung saja ya Bu ya. Baik. Jadi yang pertama Ibu, tujuan pemeriksaan payudara ini untuk mengetahui apakah kita adanya benjolan pada payudara atau adanya kanker serviks, kanker pada payudara Ibu. Terus manfaatnya itu baik Ibu, manfaatnya untuk mendeteksi ini apakah terjadinya kanker pada payudara Ibu ya. Lalu saya akan mulai melakukan pengecekan pada payudara ini. Apakah Ibu sudah bersedia? Baik Ibu, kalau gitu Ibu bisa membukakan pakaian Ibu. Lalu sebelumnya saya akan menggunakan handuk dulu ya Bu ya, untuk menutupi pada bagian dada. Oke, baik Ibu, karena posisinya juga bisa berdiri dan duduk, jadi kita tidak perlu menggunakan handuk ya. Oke, baik Ibu, nanti Ibu berdiri di depan cermin saya ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan langkah-langkah, memberitahu kepada Ibu langkah-langkah pengecekan pemeriksaan pada payudara Ibu. Apakah Ibu sudah bersedia? Ibu tinggal berdiri. Oke Ibu, yang pertama, kedua lengan tangan Ibu di samping tubuh Ibu ya, begini. Lalu lihat apakah bentuk dan ukuran payudara Ibu simetris kiri dan kanan. Ibu tinggal lihat, simetris ya. Lalu apakah payudara membesar dan mengeras atau tidak? Ibu tinggal berapa? Lalu apakah arah ini tidak lurus dan ke depan atau berubah arah? Masih mengarah. Oke. Lalu apakah puting mengalami luka atau lecet? Tidak ada ya. Lalu apakah ada perubahan pada kulit seperti kerutan? Tidak ada. Oke, apakah kulit Ibu menebal dengan pori-pori melebar menyerupai kulit jeruk? Tidak ada ya. Lalu apakah permukaan kulit tidak mulus dan ada kerutan atau cekungan? Coba Ibu apa? Oke, baik Ibu, yang kedua, pijat payudara Ibu dengan lembut dengan tepi arah ke putih. Dengan bisa menggunakan jeli ya Bu ya. Oke, baik Ibu, yang berikutnya dengan kedua tangan pijat payudara dengan lembut dari tepi ke arah putih. Pijat dari sana Ibu. Lalu balik. Sebaiknya itu pijat terus ya Bu ya. Begini ya? Begini? Iya, dalam Ibu bayang saja putaran baygon sampai ke dalam. Coba dengan yang bagian sebelah. Dari bagian luar bagian dalam. Iya, jadi Ibu sudah paham. Jadi kalau Ibu lakukan di rumah, apakah Ibu sudah mengingat dengan apa yang saya lakukan? Baik, kalau gitu Ibu tinggal duduk kembali. Baik Ibu, jadi saya sudah mengajarkan kepada Ibu ya. Di sini saya sudah mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara merawat payudara. Jadi Ibu tidak perlu khawatir karena Ibu sudah mengetahui bagaimana cara memeriksa dan merawat payudara Ibu sendiri. Baik, jadi Ibu sudah mengerti Ibu ya. Oke,
Lalu yang berikutnya perhatikan apakah ada cairan yang keluar dari puting susu ibu. Bagaimana cara ini? Cara ibu ibu palpasi bentuk dalam bentuk love dengan susu dengan kedua tangan. Nah, apakah ada keluar darah? Tidak ada ya. Coba yang bagian sini. Tidak ada Ya. Lalu yang berikutnya, oke, karena pemeriksaannya tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, jadi ibu sudah paham. Sekarang ibu tinggal pakaikan kembali pakai. Oke, sudah ya Bu ya. Kalau begitu itu saja yang bisa saya share kepada ibu pada hari ini. Jadi ibu bisa pulang. Terima kasih. Permisi Bu. Selamat pagi ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Rahna. Jadi di sini saya yang bertugas. Sebelumnya Ibu, apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu Bidan, 1 minggu yang lalu saya baru melahirkan anak kedua saya. Terus waktu selesai melahirkan anak pertama, saya menggunakan kontrasepsi pil Ibu. Terus sekarang saya mau mencoba untuk menggunakan kontrasepsi kondom Ibu. Tapi saya kurang mengerti dan kurang tahu apa saja keuntungan dan kerugian pada kontrasepsi kondom. Jadi itu makanya saya datang ke ibu untuk siapa tahu ibu bisa memberitahu kepada saya apa saja manfaat, keuntungan serta kerugian dalam kontrasepsi kondom Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum saya menjelaskan ke apa yang Ibu pilih tadi kontrasepsi kondom, jadi saya mau bertanya Ibu, bagaimana kondisi Ibu selama ini? Apakah baik-baik saja atau tidak? Ya, puji Tuhan. Ibu kan sudah berpengalaman KB, jadi Ibu tadi sudah memilih kontrasepsi kondom. Jadi saya tidak perlu jelaskan ulang tentang berbagai macam alat kontrasepsi. Jadi Ibu langsung saja saya akan menjelaskan kepada Ibu. Sebelumnya sama tanya juga apakah kedatangan Ibu tadi sudah diketahui oleh suami atau sudah ada persetujuan dari suami untuk memilih kontrasepsi kondom ini? Iya Ibu, itu juga karena kesepakatan kami dari hari-hari sebelumnya untuk memilih kontrasepsi. Makanya saya juga sudah fix untuk memilih kontrasepsi. Tapi saya masih ingin mengetahui apa saja keuntungan serta kerugian dalam kontrasepsi. Oke, baik kalau begitu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan cara pemakaian kontrasepsi kondom. Tadi saya sangat senang tadi karena Ibu dan suami Ibu sudah sepakat untuk memilih alat kontrasepsi kondom. Oke, sebentar ya Ibu. Oke, Ibu lihat di sini ya. Jadi kondom itu bisa juga untuk mencegah kehamilan dan IMS atau termasuk HIV. Jadi Ibu tidak perlu takut atau merasa yang begini terjadinya ketularan HIV. Jadi kondom juga bisa membantu untuk mencegahnya HIV tersebut. Lalu sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama. Mungkin Ibu bilang apa ya senggama? Jadi senggama itu Ibu melakukan hubungan seksual antara ibu dan suami. Jadi jika kondom dipakai dengan benar, sangat efektif mencegah kehamilan HIV atau IMS lainnya. Sebaiknya dipakai pada semua kontak seksual. Selanjutnya Ibu bisa hanya pakai kondom atau bersama dengan metode KB lainnya, misalnya Ibu
tidak seharusnya begini kayak ibu pakai kondom saja bisa juga yang pakai alat bisa nyempir yang begitu. Bisa pakai bersamaan. Iya, bisa memakai metode kehamilan dengan kondom juga sebagai perlindungan ekstra terhadap kehamilan. Juga digunakan sebagai cadangannya yang sama maksud itu tadi ibu seperti minum pil atau bisa juga KB suntik. Lalu mudah didapat dan digunakan. Maksudnya mudah didapat dan digunakan. Kondom ini dijualnya di mana saja, bisa di apotek, bisa di minimarket, pokoknya semuanya ada. Lalu pemakaian menjadi mudah dengan pengalaman. Semua pria bisa memakai kondom, bahkan pria dengan penis yang besar. Ibu misalnya penisnya besar, begitu juga kondomnya ibu karena mengandung karet begitu. Jadi banyak pasangan masih bisa menikmati seks walau memakai kondom, bisa mendapat kesenangan lebih karena keduanya merasa aman dalam berhubungan. Oke, lalu bicara dengan pasangan. Jika pasangan tidak mau memakai kondom, ibu menjelaskan. Jadi begini, kalau bapak suaminya ibu misalnya, kalau kakaknya tidak mau memakai kondom, ibu jelaskan. Begini bang, bapak, kalau kakaknya tidak memakai kondom akan terjadi kehamilan. Kalau tidak memakai alat kontrasepsi itu kondom. Lalu selanjutnya cara pemakaian kondom. Ibu lihat di sini ya bu, ini cara pemakaian kondom. Jadi yang pertama tuh buka bungkus dengan hati-hati. Lalu pakai kondom baru setiap kali berhubungan. Maksudnya harus kondom yang baru setiap kali berhubungan. Lalu kedua, letakkan kondom di ujung penis dengan cincin menghadap luar dari tubuh, yang seperti di gambar depan. Oke, pakai kondom sebelum penis menyentuh vagina. Maksudnya ibu jangan begini kalau ibu sudah berhubungan seksual baru memakai kondom. Tidak boleh begitu, harus pakai dulu kondom baru melakukan hubungan seksual. Jika tidak disunat, tarik keluar ke belakang. Lalu pasang kondom sampai ke pangkal penis. Jika kondom sudah dipasang, mungkin terbaik atau sudah lama. Jika sudah lama, gunakan kondom yang baru. Seharusnya ibu lebih memilih kondom yang baru saja. Bisa tanpa pelicin, berbahan dasar air, bukan minyak. Maksudnya ibu tidak boleh memakai minyak seperti galon, namas, atau gitu. Lalu setelah ejakulasi, tahan cincin kondom agar tidak terlepas. Lalu tarik penis dan vagina ketika masih ereksi. Menjauh dahulu dari pasangan supaya sperma tidak tumpah di mulut vagina. Lalu buang kondom bekas dengan benar, tidak buang kepada tempat sampah yang layak. Buang ke tempat sampah atau toilet agar tidak ditemukan oleh anak-anak. Lalu ibu lihat lagi di sini hal yang perlu diingat. Jadi yang pertama, pakai kondom setiap bersanggama. Yang sama-sama tadi yang jelas dari awal itu, sama bersanggama itu melakukan hubungan seksual antara ibu dengan suami. Anda perlu memakai kondom setiap berhubungan seks untuk perlindungan penuh terhadap kehamilan di hati. Jangan pakai ulang kondom, harus selalu gunakan kondom baru setiap akan berhubungan. Maksudnya tidak boleh begini, sudah pakai kemarin atau berapa hari yang lalu terus dipakai lagi. Usahakan yang sudah pakai harus dibuang. Jika tidak bisa, selalu gunakan kondom. Pertimbangkan pula untuk menggunakan metode kehamilan di sana ibu. Misalnya si suaminya tidak nyaman dengan KB kondom, ibu boleh memilih atau memilih KB lain mana yang cocok atau kesepakatan antara ibu dengan suami. Yang kedua, pastikan Anda punya persediaan kondom yang cukup. Ibu boleh beli kondom
sebelum habis, maksudnya yang stok yang banyak gitu. Selanjutnya, jika kondom robek, pertimbangkan kontrasepsi darurat segera mungkin. Maksudnya kondom tidak mudah pecah jika digunakan dengan benar. Jika pecah, pastikan bahwa kondom tidak kedaluarsaan atau rusak. Bacalah instruksi dalam kemasan untuk penggunaan. Maksudnya ibu baca instruksinya penggunaan kondom. Juga cobalah pelicin kondom atau pelicin lainnya yang berbahan dasar air. Jadi ibu, kita hanya menggunakan pelicin itu air saja, tidak boleh yang lain. Dioleskan di luar kondom. Jangan pakai jika dikemasnya sudah sobek. Tidak boleh pakai jika kemasannya sudah robek. Lalu jangan pakai pelicin berbahan dasar minyak yang saya sudah jelaskan dari awal tadi, seperti oil, minyak lain-lainnya. Minyak merupakan menyebabkannya bahan pelicin dari minyak seperti tadi, minyak goreng, minyak kelapa, seperti minyak dan lain-lainnya. Lalu pelicin berbahan dasar air, termasuk jelly air bersih. Lalu katakan pada klien jika baik ibu, jika kondom tersebut berkelumas atau tidak. Lalu selanjutnya, simpan kondom di tempat terlindung dari sinar matahari langsung. Jadi kondom tidak boleh simpan di bawah matahari atau yang kepanasan sekali. Pokoknya hindar dari sinar matahari, akan mendapatkan merusak kondom. Oke ibu, baik, itu saja penjelasan dari saya tentang cara pemakaian kontrasepsi kondom. Baik, saya mau bertanya, apakah ibu sudah paham apa yang saya jelaskan maksud dari ibu? Saya sangat paham dengan apa yang Baik ibu, sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya ibu boleh pulang atau bisa membelikan alat kontrasepsi ini di apotek atau di mana saja. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Saya bersyukur karena saya sudah mengetahui pemakaiannya serta hal-hal yang perlu dihindari dalam menggunakan kontrasepsi ini ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Nanti pulang ini nanti saya akan memberikan saya mau sekali lagi, jika terjadi hal sesuatu pada ibu atau terjadi yang tidak baik menurut ibu segera konsultasi saya atau datang ke puskesmas saja. Baik ibu, sekian saja untuk hari ini. Permisi ibu. Terima kasih banyak ya Ibu.